greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Oke, kita hari ini sore ini menuju trek untuk nyoba mobil Mas Indo. Mobil ini udah beres, tinggal cobain aja. Sama pasang tabung pengaman, belum kepasang. Masih bingung mau pakai 3 titik atau 4 titik. Kayak mobil sekarang enak banget, bisa 15 BT bekerja optimal. Pelan-pelan aja pakai DD4, kuat banget torsinya. Boost turbo masih style standar, semua masih standar supaya gearbox, transfer case sama kaki-kakinya kuat, karena kaki-kaki gearbox transfer case itu pakai divider biar rasanya nyetir divider nggak hilang maksudnya, cuman sangat lebih powerful. Yang asik dari mobil ini adalah semua aksesorisnya made in metal crown. Terus gardanya masih original, mempertahankan gardana aslinya. Bor steer, gearbox steer itu pakai originalnya, jadi rasanya benar-benar rasa dividernya nggak berkurang gitu, makanya lebih powerful aja. Jalan raya pun enak, ngebut enak karena pakai coil over shock dari Kingshock. Jadi ya udah jauh lebih tidak limbung dibanding divider. Nggak goyang-goyang gini-gini. Kalau Defender kan goyang-goyang. Ini suspensi udah diganti coil over shock, depan belakang pakai Kingshock, jadi mobilnya diem banget, tapi tetap empuk, tapi diem banget. Travelnya yang depan 10, yang belakang 12 inch. Kita cobain mobil sampai maghrib nih, jadi kita harus berhenti hormatin maghrib dulu. Kita harus sampai malam karena kita harus ngetes lampu, ngecek lampu semuanya, arahnya lampu, dan mobil ini juga kita tes lokernya, loker depan belakang, suspension, semua fitur yang ada di mobil ini kita harus cek sebelum mobil ini dikirim ke Makassar. Ini mobilnya coba kalian lihat, travelnya panjang banget karena belakang 12 in, depan 10 in, dan benar-benar mobilnya lurus tegak walaupun lewat jalan yang sangat terjal. Dan kalau kita bicara dari mobil ini, konsepnya adalah Defender yang rasa Defendernya jangan hilang, tapi dipakai untuk adventure off-road dengan kemampuan yang lebih oke. Nah, karena biar rasa naik Defender ini tidak hilang, akhirnya gardan, gearbox, transfer case itu dipertahanin. Mesin kita upgrade pakai 15 BT standar full, hanya di rekondisi box bomb aja. Terus suspensi kita upgrade pakai coil over shock menggunakan Kingshock, depan pakai travel 10, belakang pakai travel 12. Tentunya lock armnya semua kita ganti pakai arm correction. Ini full armnya menggunakan Terrafirma, full menggunakan Terrafirma, dan itu correction untuk lift sekitar 3-4 inch. Makanya kita pasang ban 35, peleknya Hutchinson, ini pelek simpenanku kita pasti. Oke lah. Oke, tapi yang excited dari sistem suspensi yang kita bangun ini adalah, sebentar aja. Oke. Jadi yang menyenangkan dari mobil ini adalah bagaimana kita bikin konsep mobil Defender dengan rasa Defender tidak hilang, tapi dengan kemampuan off-road yang lebih oke daripada Defender standar. Caranya adalah suspensinya yang dari coil spring kita ganti pakai coil over shock. Oke,
memang coil springnya Defender itu terkenal oke, dipakai untuk off-road, empuk banget, tapi limbungnya nggak ketulungan. Aku pakai Defender juga, jadi tahulah limbungnya. Akhirnya kita update si coil spring itu, kita lepas, kita masukin coil overshock. Nah, ketemunya istimewa. Jadi mobil ini empuknya tetap seperti coil spring, tapi mobilnya diem banget di jalan raya maupun di track off-road. Menyenangkan sekali, dan travelnya jadi lebih panjang nih contohnya. Buat mobil walaupun dapat travel panjang, dia tetap kondisinya lurus bodinya. Nah, oke. Yang menarik dari mobil ini adalah mesinnya kita upgrade pakai 15 PT. Kondisinya standar, hanya kita adaptor pasang gearbox standar, jadi powerful banget. Radiatornya full pakai koyorannya VX80, udah pasti tidak overheat, jadi menyenangkan. Defender rasanya masih Defender, feel-nya masih Defender tapi powerful. Suspensinya rasanya seperti Defender, tetap empuk tapi tidak limbung. Jadi mobil ini pakai ban 35 ekstrim, dipakai di jalan raya lari 100 lebih pun mobilnya tidak seperti Defender yang floating, diem banget. Padahal ini mobil sudah pakai roll cage, sudah pakai bumper depan belakang, tire hanger, dan beban-beban yang lain di dalam. Ini semua full made in Jakarta. Mungkin detailnya besok bisa dibikin di kondisi yang tidak di off-road ya. Nah, lampu ada beberapa tambahan lampu yang sangat terang banget dengan harga yang oke. Depan ada Pia, lampu kuningnya Pia LPX. Atasnya ada light bar dari Steady, lampu sampingnya pakai Steady semua yang ultra flood. Jadi ini kalau kita nyalain semua terang banget, udah sangat-sangat cukup untuk kebutuhan adventure off-road expedition. Nah, ini PR-nya dengan satu, karena body Defender ini tetap utuh. Salah satu caranya yang kita lakukan adalah overwinder. Overwinder ini kita bikin dari pipa seamless tapi nyambung ke chassis. Jadi kalau overwinder ini kena benturan, itu yang kena sebenarnya roll cage itu gitu, tapi bentuknya kita bentuk seperti offender. Set protector juga kita pasang ke chassis, ada 4 titik, jadi dia harusnya kuat sekali. Bumper depan juga nyambung, jadi bumper belakang juga nyambung. Ujung sampingnya itu kita bikin protector, jadi semua cage ini sebenarnya nyambung. Roll cage atas pun semua nyambung ke chassis pakai sistem penguat, semuanya nyambung ke chassis. Jadi harusnya sih sangat proper untuk melindungi bodi dan untuk safety. Tinggal PR-nya satu, pasang sabuk pengaman. Bisa kita pasang. Halo kawan lamban, ini adalah Defender yang kemarin kita tes. Ini punyanya Bang Dindo. Defender ini punya konsep bagaimana kita off-road ekstrim dengan mobil Defender. Tentunya PR saya sebagai montir adalah bagaimana sih si driver ini off-road ekstrim tapi rasanya Defender nggak hilang atau tidak berkurang. Salah satu value dari Defender itu yang pertama adalah gearboxnya, transfer case-nya, gardannya itu satu kesatuan yang tidak dimiliki oleh mobil lain kayak Toyota atau VX. Itu rasionya sangat berbeda si Defender ini. Nah, itu salah satu value dari Defender. Yang kedua adalah artikulasi suspensi atau travel suspensinya itu terbaik mungkin ya di antara mobil-mobil yang lain, artinya mobil Jeep ya. Itu untuk off-road ekstrim terbaiknya Defender. Cuman Defender ini punya beberapa titik lemahnya. Satu adalah mesinnya problem. Ini aslinya TD 300, powerful, overheatan, mungkin dengan penambahan bobot ban 35 dan lain-lain itu kurang power banget. Itu problem satu. Problem yang kedua, suspensinya memang enak, empuk, tapi limbungnya nggak karuan. Apalagi sudah diganti ban 35, ditinggiin, dipasang roll cage atas, ada bobot di atas, tambah nggak karuan gitu loh. Nah, ada beberapa value minus ini yang kita evaluasi untuk menjadi sebuah Defender yang rasanya tetap Defender, tetapi minusnya tertutupi atau tereliminasi lah minimal. Makanya kita coba yang pertama untuk masalah mesin kita ganti pakai 15 BT. Dengan mesin 15 BT ini standar banget aja udah sangat lebih dari cukup. Radiatornya nanti masalahnya kan, radiatornya pakai VX80 yang koyoran.
kipasnya kita kasih VX80 yang koyorat, yang gede, yang punyanya VX80, udah problem overheating itu hilang. Terus Defender ini PR-nya adalah AC-nya nggak dingin. Setelah kita kasih koyorat itu, depannya pasti kasih fan, kasihnya evapnya AC kita kayak yang gede, itu aman, jadi lebih dingin daripada sebelumnya. Jadi itu menjadi satu solusi. Terus adapter ya, pastinya mesin itu genbox adapter, tapi nggak ada masalah, ini udah kepasang juga. Terus masalah suspensi, kita harus tetap empuk, value-nya empuk, tapi problemnya adalah limbung. Makanya dari suspensi itu kita modifikasi dengan masang coil overshocking, body 2,5 in, travelnya 10, depan belakang 12 in, spring rate-nya 600, atasnya 250, depan belakang. Jadi mobilnya jadi tetap empuk, travelnya malah lebih panjang dari standarnya gitu, tapi limbungnya hilang karena bisa di valving dalamnya. Nah, stabilizer masih standar, armnya kita ganti pakai ini armnya custom, ini custom Metalcraft, supaya dia bisa lift 3 inch, tetapi geometrinya balik lagi. Jadi untuk menjaga geometri itu, jadi arm depan belakang kita full made in Metalcraft dengan geometri standar tapi lift. Jadi armnya ada beloknya gitu. Sebenarnya Terrafirma jual, cuman kita waktu mau beli ke Terrafirma itu harus antri dan lama banget. Akhirnya kita bikin sendiri. Jadi kita punya kopian itu dan kayaknya malah ready stock. Jadi kalau teman-teman punya Defender pengen lift kit ban 35 itu bisa pakai arm bikinan Metalcraft. Udah teruji di mobil ini. Lihat videonya kan, artikulasinya tetap panjang banget, tapi geometrinya tetap. Jadi rasa Defendernya, value dari suspensi Defender itu tidak berkurang, justru malah lebih di cover oleh coil overshocknya guys. Gitu. Shockbreaker steel pakai Tough Dog, punyanya VX80. Kenapa? Karena satu murah, yang kedua spare partnya banyak. Jadi kalau rusak-rusak tinggal plug in VX80 daripada beli Defender yang Terrafirma, nanti kalau rusak susah. Itu udah oke. Terus biar Defender itu yang asik kan bentuk bodinya. Kalau kita banyak terlalu merubah bentuk bodi atau bentuk bodi terlalu ditutupi oleh pipa-pipa, itu jadi kurang menarik lah, kurang bisa dinikmati. Sedangkan yang value utama dari bodinya Defender itu adalah bentuk bodinya. Kan Defender itu paling enak dilihat doang, nggak dinaikin gitu kan. Tapi karena ini speknya untuk adventure off-road, ya harus bisa dinaikin, tapi harus bodinya masih kelihatan, tidak tertutupi oleh pipa, tetapi protektornya cukup gitu. Makanya Metalcraft bikin beberapa part seperti bumper depan ini pakai ARB original punyanya Cherokee yang kita modifikasi supaya bisa masuk winch 8274 dan beberapa penguat. Karena bentuknya masih klasik, kotak, cocok banget untuk Defender gitu. Terus fender ini sebenarnya bukan fender, ini adalah set protector. Ini terbuat dari seamless, pipa seamless yang nyambung dari depan ke belakang sama tengah sini. Ini tengahnya itu ada nyambung ke sana. Jadi kalau ini bentuk, harapannya bentuk ini bodinya nggak rusak. Dan ini sebagai protektor body malah justru. Selain juga ditutupin jadi fender. Ini set protector juga kita desain sedemikian rupa pakai 4 titik chassis supaya kalau kena benturan dia melindungi bodi aluminiumnya ini, dan bentuknya pun kita bikin kotak-kotak supaya masih enak dilihat dengan keseluruhan tersebut. Roket atas sama seperti yang lain kita bikin aja, yang penting bracketnya yang di dalam ini itu sampai ke sini semua itu yang penting cuma itu yang knockdown kita bikin sendiri. Kearaan belakang kita bikin custom, bumper belakangnya kita bikin custom depan. Ini juga sama, ini over fender belakang ini benar-benar nyambung dari shed protector sampai ke chassis. Tengahnya sini, ini disambungin ke bracket coil overshock. Nah, bracket coil overshock ini kita depan belakang juga kit. Jadi kalau teman-teman pengen bikin atau masang sendiri, kita tinggal laserin, kita kirim, bisa di las sendiri. Sama persis dengan ini. Termasuk armnya, nanti armnya kita lihat nih. Ini armnya bikinan Metalcraft yang sudah dibentuk sedemikian rupa untuk geometri lift 3 inch. Jadi untuk ban 35 kira-kira tingginya segini. Ini mobil masih mau ditinggiin lagi karena tinggal di adjust. Ini mau naik 2,5 cm, yang depan naik 2 cm supaya travel suspensinya kemarin kan 6 cm kayak VX80, ini mau kita tambahin lagi supaya lebih enak lagi karena sangat memungkinkan gitu. Oke, ini penting. Ini kalau Defender ini bodi ini harus kita lindungi, makanya kita bikinkan
protektor yang nyambung ke bumper belakang sama ke roll cage depan. Ini pakai plat 4 mili, jadi kuat banget protektornya, tapi dibikin mepet supaya masih enak dilihat. Bumper belakang custom full metal wrap, yang penting ada winch di sini sama beberapa bracket yang dibaut pakai baut bracketnya aslinya, chassisnya si Defender, jadi kita nggak ngubah-ngubah sasis, detailnya lengkap. Ini tire hanger bisa dicopot bisa enggak, terus protektor tangki semuanya lengkap udah dibikinkan, termasuk apa itu jenisnya stabilizer juga stabilizer standar, tapi kita atur sedemikian rupa sehingga dia akan bekerja maksimal dengan travel durasi yang lebih panjang. Udah kita tes juga. Nah, kalau di dalamnya ada araan ini kita coba buka. Kalau mobil adventure harus ada kuncinya gini, karena kalau enggak kuat. Oke, ini ada hidroliknya supaya dia tidak nutup, jadi pasang hidrolik. Nah, ini simpel banget. Di dalamnya ada 2 shaft, ada aki tambahan, ada 2 aki di sini. Aki tambahan ini ada dua baterai. Ini untuk inverter, yang ini untuk aki winch. Terus depan juga ada, di bawah jok juga ada aki, jadi ada 3 aki mobil ini. Alternatornya udah diganti 320 ampere, udah sangat cukup. Terus winch juga 9,5 XP, ini winch paling kuat untuk winch tidur paling kuat dari Warren. Selalu dipasang di sini. Suatu saat winch depan rusak, ini bisa ditaruh di depan dengan bracket yang sudah kita siapkan. Jadi switch gitu. Snorkel custom juga kita bikin dari stainless steel aja yang murah bisa dilas sendiri. Suatu saat penyok-penyok bisa di repair. Kalau pakai plastik atau beli dari Safari gitu, kalau rusak susah benerinnya, jadi udah kita cari yang mudah aja. Yang menarik adalah joknya pakai Mastercraft NS. Ini juga untuk interior itu hampir semua dipertahankan standar supaya feel bahwa Defender itu tidak hilang. Ini joknya cukup sangat bagus untuk adventure off-road. Tengah-tengah itu ada winch depan belakang, joystick, terus ada assembly switch, ada petunjuk push meter di sana, sama meter-meternya diganti autometer semua. Ada voltmeter, oil pressure, sama water type. Tapi punyanya autometer supaya lebih akurat, karena punya Land Rover sudah tidak kompatibel lagi. Oke, ini review dari mobilnya. Oh ya, satu lagi, kalau untuk adventure off-road expedition, kita selalu saranin ke customer pakai ban Daily Extreme Expedition. Ban ini keistimewaannya adalah gripnya bagus banget. Dengan grip bagus, kita itu punya grip yang terbaik. Dengan locker depan belakang dari ARB di locker gitu, kita bisa ngerayap aja di lewat handicap yang ekstrim, karena dengan ngerayap itu pasti kaki-kaki awet, gearbox awet, rubber cage awet, dan lain-lain. Kalau ban kita nggak ngegrip, nggak terlalu grip, kita harus di lop-lop lah, di spin-spinin, harus dilempar mobilnya, itu resikonya banyak gitu. Ditambah lagi sekarang udah pasang velg Hutchinson itu dual bit lock, jadi dia bisa tripis kayak velg Vespa, terus tengahnya ada ringnya, begitu dikencengin sisi luar sama sisi dalam itu udah kejepit. Ini katakanlah banyak nol aja, nggak ada angin, itu banyak nggak lepas gitu. Jadi ini velg terbaik untuk adventure off-road. Offsetnya juga pas banget. Sebenarnya offsetnya masuk, tapi kita pasang adaptor supaya pas saat kita bikin custom, supaya pas dan mobilnya agak lebar dikit supaya mobilnya nggak limbung. Serta waktu travel maksimal dengan ukuran ban ini itu tidak mentok kemana-mana. Walaupun ada catatan dengan adanya Defender, armnya positioning Defender, geometri Defender, ban 35 kalau belok pol ya pasti nempel arm, itu pasti. Tapi sudah kita minimalisasi. Under protector dan kita juga dari metal wrap. Ini yang masih standarnya Defender adalah long tail rod, sengaja gitu, karena biar bengkok long tail rodnya. Kalau ada membentur something, jangan bottom steer yang patah. Kalau bottom steer yang patah itu susah nyarinya. Kalau long tail rod bengkok lah, tinggal benerin. Itu salah satu secretnya lah.
masalah lampu pastilah steady LED terbaik sama, tapi ya pilihin Pia yellow karena masih klasik tapi terang banget nanti ada videonya waktu malam. WS8274 hanya diganti long drum aja, panjangin sama dikasih roller lid, ini bikinan metal craft juga. Bagus sekali. Nanti urusan mesin kita coba kita lihat cek. Nah, ini adalah mesin 15 BT yang kita couple, kita adapterin ke gearbox standarnya Divider dengan semua standar. Hanya kita bersihin aja, hanya kita kalibrasi ulang, knalpot kita bikin 2,5 inch. Nah, aku cerita 15 BT itu kalau di Defender atau Defender apapun itu bisa masang radiator koyoratnya VX80 contoh. Kemarin Defendernya teman juga gitu semua. Ini bisa custom, kipasnya pasang yang punyanya VX80, jadi dingin banget, udah pasti dingin, AC-nya ikut dingin gitu loh. Nah terus itu ada filter udara custom sama oil tank jadi satu, jadi saat masuk ke air itu aman sekali gitu loh. Terus hampir semua standar jadi lebih mudah untuk benerinnya. Ini alternator, ini AC-nya juga kita update baru karena PR-nya di Divider ini kalau AC-nya tidak dingin tambah panas karena bodinya aluminium. Dan ini kita setup semua partnya mudah dibeli. Contoh ini selang radiator, kenapa harus sambungan? Karena kalau kita beliin yang lurus ada, tapi kalau di daerah rusak pusing carinya. Makanya kita bikin ini sama-sama punya truk juga, sama punya apa pun menjadi aman. Udah kita pikirin hal-hal detail kecil yang kira-kira nanti di saat dipakai off-road cari spare part tidak pusing. Oh ya, radio rig jadi satu satu aturan kita pasang juga. Terus mobil itu udah kita beberapa kali kita coba, harusnya sih oke. Tinggal poles bodi, poles bacatnya supaya. Oke, ada pertanyaan yang biasa ditanyain itu, adaptor itu apa kuat untuk off-road? Adaptor ban. Ya. Oke. Adaptor velg itu ada dua macam, ada besi, ada aluminium. Kalau teman-teman tak saranin pakai yang aluminium karena dia lebih fleksibel dan ada center hole-nya sama enggak. Nah, cari yang ada center hole-nya, yang ngenok gitu. Jadi rodanya itu tidak nahan beban, tapi yang nahan beban adalah center hole-nya. Aku pakai di VX80 yang dipakai Meratus Expedition itu pakai yang 5 cm aluminium. Atau matnya anak laman jenis yang tahu. Itu beban VX ku yang tak bawa, beban yang tak bawa ya. Itu sekitar 2,8 ton. Mobilnya 2,8 ton. Total sekitar hampir 5,5 ton gitu. Tak bawa di mobilku. Adaptornya nggak pernah problem. Balapan kita balap pakai LS3, ada 3 mobil balap tim kita semua pakai adaptor, nggak ada yang problem. High look kita pakai adaptor lari 200 nggak problem juga, nggak getar, nggak apa. Yang penting adaptornya itu satu harus aluminium, merek yang bagus, yang mereknya terpercaya. Yang kedua harus knock, jadi jangan bawa roda yang nahan beban tapi knock.